PMI atau TKI di Arab Saudi akan dipulangkan secara massal gitu kan. Itu yang saya tangkap di Facebook di beberapa hari ini. Ada informasi semacam itu. Nah, ya kita coba telah lagi yang betulnya itu informasinya seperti apa. Kang Yad, kita ulangi lagi obrolan yang tadi. Mudah-mudahan suaranya sekarang bisa didengar dengan jelas oleh teman-teman sekalian. Ya, menurut Kang Yad sendiri informasi ini tuh sebetulnya seperti apa, Kang Yad? Untuk informasi terkait masalah isu pemulangan massal untuk TKI di Arab Saudi gitu ya. Nah, jadi memang ini adalah merupakan serangkaian informasi yang disalah tafsirkan oleh sebagian teman-teman netizen di media sosial dan kemudian di-share ke publik dan menjadi konsumsi masyarakat dan kemudian menjadi menjadi viral dan beritanya kemana-mana gitu, artinya penafsirannya kemana-mana kayak gitu. Yang pertama tadi yang pertama tadi berarti informasi itu salah tafsir mungkin ya, lebih tepatnya. Ya, salah menafsirkan. Jadi ada beberapa serangkaian. Yang serangkaian pertama adalah adanya teman-teman PMI yang di syarikah itu ditanya oleh si pihak syarikah melalui akun WhatsApp, akun Facebook, ditanya apakah dia akan memperpanjang kontrak atau pulang ke Indonesia. Nah, yang ditanya ini mereka yang kontraknya sudah mau habis. Terus kemudian rangkaian informasi kedua adalah terkait adanya video singkat terkait masalah pidato dari Ibu Menteri Luar Negeri Bu Retno yang mengatakan bahwa WNI yang berada di luar negeri harus segera pulang ke Indonesia, gitu kan? Dan terus ini dikhawatirkan berdampak terkait kebijakan sebuah negara kalau melakukan lockdown gitu. Artinya mereka tidak akan bisa pulang kalau seandainya negara-negara yang dikunjungi oleh WNI itu diterapkan kebijakan lockdown. Dan kalau saya garis bawahi, pernyataan Bu Menteri ini dikhususkan untuk para WNI yang melakukan kunjungan dengan visa dengan visa turis kayak gitu. Bukan hanya ke Arab Saudi, tapi ke semua negara kayak gitu. Artinya ini secara general Bu Menteri gitu, bukan pada satu fokus pada pekerja migran. Nah, kemudian kadang saya melihat memang postingan-postingan teman-teman itu ada yang salah menafsirkan kayak gitu. Ada yang salah menafsirkan atau kadang-kadang memang ada yang sengaja memperkeruh informasi, ada yang mungkin bercanda. Sebenarnya kan kita juga dari teman-teman menginformasikan itu juga beda-beda kan ya. Iya. Dan kemudian rangkaian ketiga hari-hari kemarin dan itu ada rilis dari Kementerian Sumber Daya Manusia Menteri SDM Arab Saudi yang merilis sebuah informasi ya terkait masalah rencana syarikah yang pengajuan syarikah untuk memulangkan para pekerjanya yang habis kontrak kayak begitu. Kemudian rilis dari pengajuan tersebut itu dibantu oleh KBRI Riyadh diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Rilis tersebut kemudian diinformasikan kepada masyarakat. Kemudian salah tafsir lagi, ada yang mengatakan itu pemulangan massal segala macam gitu. Sebenarnya kalau kita baca dari rilis KBRI Riyadh saja sebenarnya itu sudah sangat jelas sekali bahwa itu diperuntukkan untuk pekerja migran yang pekerja migran di bidang yang bekerja pada sistem formal kayak gitu.
Ya, sektor formal ya. Betul, berarti ini khusus buat yang sektor formal ya. Jadi Ya, karena memang sebelum pemerintah Arab Saudi menutup semua penerbangan domestik maupun luar negeri, itu sudah banyak teman-teman yang dipulangkan ke negara ekspatriat yang dipulangkan ke negara asalnya. Gitu. Contohnya salah satu teman-teman yang bekerja di sektor supir bus. Nah, jadi itu banyak teman-teman yang dipulangkan. Karena apa? Karena si pihak pihak transportasi tersebut, syarikah tersebut berpikir panjang begitu, karena dia berspekulasi bahwa ini tidak cukup untuk 1-2 minggu. Pasti ini jaraknya antara 3 sampai 4 bulan. Sementara tentu kalau mereka kontraknya sudah habis, terus kemudian situasi semacam ini, ya pasti pilihannya dipulangkan gitu. Kenapa? Karena kan biaya perpanjangan permit untuk pekerja formal kan lebih besar dibanding dengan pekerja dari betul. Jadi kita intinya ya bagi teman-teman, kalau kita baca dengan seksama himbauan dari ataupun rilis yang dikeluarkan oleh KBRI Riyadh itu bisa kita lihat di postingannya di akun KBRI ya. Nah, di sana itu udah sangat clear bahwasanya hal ini tuh pelayanan ini atau pelayanan dimungkinkannya pemulangan tenaga kerja asing itu atas pengajuan dari perusahaan. Jadi latar belakangnya itu adalah perusahaan ini tidak bisa beroperasi karena pelarangan lockdown, gitu kan? Jadi si karyawannya dirumahkan dan sementara kan perusahaan tetap harus membayar gaji ya. Ya betul. Jadi di situ maka pemerintah Arab Saudi memberikan keleluasaan kepada perusahaan, silakan kalau memang mengganggu keuangan perusahaan untuk mengajukan pemulangan bagi sebagian karyawannya. Nah, latar belakangnya seperti itu. Ya sebenarnya sih bukan pemerintah Arab Saudi memberikan keleluasaan, tapi di situ sebagai bukti transparansi ya, artinya ini ada ajuan dari dari syarikat, kemudian ajuan tersebut di-share kepada publik gitu, agar mungkin kebijakan tersebut nanti sifatnya transparan gitu. Karena dari rilis yang disampaikan oleh KBRI Riyadh di paragraf pertama itu dikatakan bahwa ini adalah kemungkinan gitu kan, kemungkinan atau pengajuan yang sebenarnya bisa ditolak atau bisa disetujui gitu. Dan di akhir paragraf tersebut bahwa pemerintah Arab Saudi akan memberikan keputusan 5 hari ke depan. Putusannya nanti kita tunggu 5 hari ke depan. Masalahnya kan adanya informasi dari pihak-pihak yang menafsirkan dengan dengan sepintas atau asal baca sebagian, kemudian di-share di media sosial. Nah, ini kan menimbulkan reaksi katakanlah pro kontra ya. Ada yang senang, wah katanya ada pemulangan massal, saya udah mau pulang gitu kan. Ada juga yang kontra gitu kan, wah enggak, saya mah masih punya target di sini 2 tahun lagi, 5 tahun lagi, karena masih harus nyicil rumah segala macam gitu. Nah, ada keresahan yang ditimbulkan dari akibat salah tafsir akan sebuah informasi. Nah, itu yang mungkin jadi concern kita semua, jadi concern kita berdua juga. Makanya kita bikin obrolan ini ya supaya sebagian atau di lingkungan kita ini bisa lebih jelas lah ya, karena insya Allah apa yang kita sampaikan ini kita sudah konfirmasi ke berbagai pihak, dan yang kami dapatkan informasi yang benarnya adalah
Ya, yang tadi disampaikan oleh Kang Iyad itu kan Iya yang betul. Jadi yang ada ramai di betul betul. grup-grup Facebook itu Kang Iyad. Iya betul betul. Jadi yang pertama kita kenapa tergerak untuk melakukan live streaming bersama gitu? Karena eh kalau kita jelaskan melalui sebuah tulisan, kadang tulisan itu juga menimbulkan tafsir yang lain. Saya khawatir seperti itu. Terus yang kedua, kalau melalui live streaming itu lebih komunikatif. Barangkali teman-teman misalkan ada yang menyimak live streaming ini bisa bertanya secara langsung kayak gitu. Nah itu tujuan kita untuk live streaming ini. Ini udah tampil nih dari Mbak Ulansari. Iya Pak, tolong informasinya Pak. Saya dari Syarika. Bilang lagi ya tadi. Saya dari Syarika, sedangkan saya minta pulang. Kantor juga nggak ada respon. Telepon nggak diangkat. Majikan diem aja. Saya bingung harus gimana, tolong Pak. Gitu. Saya dari Syarika, sedangkan saya minta pulang. Direspon. Oke, kita jawab ini dulu satu dulu Kang ya. Oke. Oh, saya tadi nggak ada Halo. siap. Silakan. Ya, gimana? Ya, untuk Mbak Wulansyari di sini Mbak minta informasi bagaimana saya dari Syarika, sedangkan saya minta pulang kantor juga nggak ada respon. Nah, sebenarnya kita harus tahu dulu ya, Mbak Wulansyari ini sudah berapa tahun di Syarika tersebut, gitu. Nah, ini salah satu kunci berapa tahun kerja di Syarika itu. Karena apa? Karena Syarika itu dia tidak akan memulangkan pekerjanya kalau dia belum habis kontrak. Itu yang pertama. Terus kemudian Syarika tidak akan memulangkan si pekerjanya kalau dia baru memperpanjang permit atau igoma. Kenapa? Karena biaya perpanjangan igoma atau permit untuk pekerja syarikat tentu biayanya sangat mahal gitu. Itu di atas 8.000 real per tahun gitu. Makanya syarikat pasti tidak akan memulangkan gitu. Nah, Ya, saya sebenarnya ingin sebetulnya tahu kalau dulu, sudah diperpanjang igoma seperti itu, sebetulnya kita punya hak nggak untuk mengajukan kepulangan gitu. kalau kita kembali lagi ke rilis tersebut bahwa itu syarikat yang mengajukan gitu. Jadi itu bukan program pemerintah kepada pekerja migran untuk atau imbauan untuk pulang, tapi itu adalah salah satu kegelisahan syarikat ketika si para pekerjanya ini kontraknya sudah habis, terus kemudian masa berlaku igomanya juga sudah mau habis, terus kemudian bahkan ada juga yang sudah mengajukan exit permit. Nah, ini tiga kategori inilah yang menjadi dasar syarikat melakukan pengajuan gitu. Kenapa syarikat harus melakukan pengajuan? Karena situasi saat ini penerbangan ke seluruh negara itu ditutup gitu. Makanya ketika syarikat akan memulangkan si pekerjanya, ya tentu harus ada koordinasi secara nasional gitu. Ya tentu keputusannya nanti dari Raja Salman sendiri gitu. Oke. Ya. Ini ada komentar juga nih dari Mbak Hayati Aliputra. Katanya terkadang orang-orang canda juga tidak tanggung jawab posting yang tidak mereka mengerti isi berita itu. Nah, memang ini kurs real Abu Yunus. Kurs real hari ini. Ini saya tunjukin cara melihat nilai tukar biar nggak usah nanya ya. Bukan saya malas menjawab, cuman ada cara yang mudah gitu kan. Di sini kita bisa lihat ada aplikasi ya, di Google aja ya.
Kalau kita mau kirim Ya. ke Araji di sini ada aplikasi Tahwil Nah, ini Araji. ada yang perlu dijawab juga kayaknya dari Mbak sama Rwariat ya. Oke, sebentar Kang. Kayaknya dia ini hari ini kita pilih rupiah. Hari ini 4347 ya. Nilai tukar 1 real menjadi 4.347 di Tahwil Ar-Rajhi. Silakan Kang Yad. Oke. Ini ada komentar dari Mbak Sawarma Riyad. Di situ dia katakan bahwa saya di sini 3 tahun nggak dibikinkan igoma. Gimana caranya saya bisa pulang tanpa balagu huruf? Nah, ini sebenarnya cukup panjang ya untuk menjabarkan ini. Yang pertama, 3 tahun nggak dibikinkan igoma, itu kita juga harus tahu, Mbak Sawarma juga harus tahu bahwa kita ini datang menggunakan visa apa, gitu. Nah, apakah visa Jaro ataukah visa Syarika? Karena prediksi saya kalau si Mbak ini didatangkan oleh visa Syarika, dia tidak mungkin tidak dibikinkan igoma, gitu. Pasti dia dibikinkan, kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita datang menggunakan visa Jaro, kayak gitu, ada kemungkinan tidak dibuatkan igoma, gitu. Karena prosedur dari visa Jaro untuk proses pembuatan igoma tentu membutuhkan biaya yang cukup besar, kayak gitu. Nah, itu juga si majikan juga perlu tahu ya bahwa majikannya baik atau tidak, kayak gitu. Apakah di sini problemnya hanya tidak dibikinkan igoma dan caranya pulang bagaimana? Kalau majikan baik, kita bisa melakukan pendekatan secara personal kepada majikan, kayak gitu. Jadi melalui pendekatan agar kita bisa agar majikan memulangkan kita. Jadi nanti Mbak Salma mungkin kalau penjelasan saya masih kurang bisa dipahami, bisa di ini aja, bisa di bisa dijapri langsung ke Facebook saya Yadi Rayuda gitu kan, atau bisa langsung di WhatsApp 05367982224. Oke. Karena itu juga perlu penjelasan yang sangat panjang gitu kan. Silakan dipilih lagi penanya yang lain atau komentar mana yang mau ditanggapi nih. Ini tadi yang mau dapat pulsa berapa orang? 3 orang ya? 3 orang ya? Ya udah saya tambah 2 lagi lah, jadi 5 orang. Tadi udah ada 1 ya, 2 sama ya, Mbak Sawarma juga ini juga 2 untuk Mbak Sawarma. Iya. Nah, ini juga perlu saya jelaskan ya. Kalau visa Jaro gimana Pak? Mohon penjelasannya. Visa Jaro kalau kita baca lagi dalam rilis KBRI tersebut bahwa visa Jaro itu tidak termasuk, kayak gitu. Jadi tidak termasuk dari tidak termasuk dari bagian yang sedang diajukan oleh pihak syarikat, karena di sini itu bukan pemerintah Arab Saudi mengeluarkan kebijakan, tapi ini adalah pengajuan syarikat kepada pihak pemerintah Arab Saudi dan saat ini sedang menunggu keputusannya, gitu, disetujui atau ditolak, kayak gitu. Jadi yang jadi inisiatif memulangkannya ya, itu jadi, harus datang dari perusahaan. Jadi dari syarikat, misalkan ya, ingin memulangkan saya, jadi atau saya ingin pulang, saya yang mengajukan ke syarikat, terus syarikatnya mau nggak mengajukan, gitu. Nah, seperti itu mungkin. Betul. Ini juga yang terakhir ini saya bulan 7 habis kontraknya Pak, mau pulang juga nanti Agustus. Jadi saran saya kepada Mbak Jasmi Jahra juga, ketika kita habis kontrak bulan 7, maka sebaiknya kita melakukan komunikasi kepada pihak syarikat, gitu, kepada pihak syarikat dan pihak majikan agar kita dimasukkan ke dalam pengajuan tersebut, karena di situ
di rilis tersebut dikatakan bahwa itu nanti secara kolektif 14 hari gitu. Jadi ketika disetujui nanti 14 hari pengajuan nama-nama tersebut barulah dipulangkan gitu. Jadi itu tidak bisa mendadak gitu kan. Jadi harus dari sekarang kalau bisa. Tuh. Oke. Juga ya dari Mas Abdurrahman juga pertanyaannya cukup menarik ya. Kalau sekiranya ada pemulangan pekerja yang legal, terus ada sisa kontrak setahun lagi, kira-kira yang setahun sisa dibayar nggak ya? Terus ada uang pesangonnya nggak gitu? Nah, kalau saya boleh jawab, apa namanya, Mas Abdurrahman, bahwa sebenarnya syarikat tidak akan memulangkan pekerjanya tersebut seandainya bahwa syarikat tersebut tidak merasa terbebani dengan dengan biaya igomah kita, tidak terbebani dengan pekerjaan kita, atau tidak berimbas atau tidak terkena efek dari lockdown tersebut. Karena dari rilis yang disampaikan oleh KBRI Riyadh atau poin-poin yang diajukan oleh syarikat tersebut, bahwa syarikat yang mengajukan gitu. Jadi bukan pemerintah Arab Saudi yang memberikan program pemulangan, tapi syarikahlah yang mengajukan. Jadi kewenangan tersebut ada pada syarikah gitu, untuk memulangkan atau tidak gitu. Tapi kalau tadi ada pesangon tidaknya, ya tentu di poin-poin yang disampaikan bahwa syarikah yang memulangkan atau wakilnya itu harus menyelesaikan seluruh tanggung jawab dia kepada pekerja. Jadi tema kita hari ini adalah betulkah PMI TKI di Arab Saudi akan dipulangkan secara massal gitu ya. Nah, ini jadi pemahaman akan dipulangkan secara massal ini keliru ya. Bukan seperti itu persisnya ya. Jadi tidak benar informasi yang seperti itu. Nah, kita harus mencoba memastikan keabsahan informasi, dan kita sudah coba tanya ke bapak-bapak di KBRI, dan alhamdulillah kita mendapatkan penjelasan yang cukup jelas bahwasanya perihal tamkin al-wafidin al-mughadirah ila buldanuhum itu ada beberapa ketentuan yang berlaku ya. Jadi dibolehkan bagi pekerja asing untuk pulang ke negaranya itu seperti apa. Jadi bukan akan dipulangkan secara massal gitu. Nah, KBRI menerjemahkan informasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi, dan di sini bisa kita baca yaitu bahwasanya pelayanan ini maksudnya adalah memungkinkan perusahaan untuk mengajukan permohonan pemulangan pekerjanya pada kondisi darurat yang menyebabkan ditutupnya semua penerbangan keluar Arab Saudi. Permohonan akan ditelaah oleh Kementerian Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Sosial dengan hasil akhir diterima atau ditolak. Jadi peraturan dan persyaratannya ini, yang pertama, layanan ini diperuntukkan bagi perusahaan yang masih aktif. Terus bagi warga negara asing yang masih aktif bekerjanya. Jadi kalau yang sudah kabur ataupun yang sudah tidak bekerja lagi di perusahaan, ya tidak berhak gitu kan, tidak bisa mengajukan. Kemudian di sini perusahaan itu harus memenuhi hak pekerja berupa misalkan menerbitkan exit permit, menyelesaikan semua gaji pekerja sesuai kontrak gitu kan, membuat laporan media bekerja kemudian juga membelikan tiket, dan termasuk mengantarkan pekerjaannya sampai ke bandara. Seperti itu. Jadi kalau misalkan ada yang menerjemahkan ataupun yang menafsirkan bahwa semua pekerja akan dipulangkan, itu tidak benar ya. Jadi bisa dicek langsung ke webnya
atau ke web KBRI atau ke akun Facebooknya KBRI Riyadh ya. Nanti bisa saya tuliskan di deskripsi atau di kolom komentar. Oke, nah selanjutnya karena ini sudah malam dan saya harus menyiapkan untuk makan malam. Terakhir dari Kang Iyad, silakan mungkin ada poin-poin khusus ataupun yang menjadi catatan Kang Iyad terkait isu ini atau pesan atau apapun itu yang ingin disampaikan pada teman-teman sekalian. Oke, terima kasih Kang Tatang. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat beristirahat untuk malam ini. Pesan terakhir lah yang saya ingin sampaikan dalam live streaming ini bahwa salah satu yang paling penting adalah bagaimana kita harus cermat mengelola kita harus cermat memanage informasi yang datang kepada kita. Nah, salah satu poin yang paling penting ketika kita menerima informasi baik secara langsung maupun di media sosial, maka yang harus kita lihat adalah siapakah pemberi informasi tersebut. Apakah pihak pemerintah ataukah hanya personal, ataukah kita nilai dia punya kredibilitas atau tidak, maka kita harus punya acuan siapakah yang memberikan informasi tersebut. Karena ini adalah salah satu kuncinya. Kalau informasi terkait masalah ketenaga kerjaan yang ada di Arab Saudi, maka salah satu sumber yang paling kredibilitas, yang paling kredibel memberikan informasi adalah KBRI Riyadh dan KJRI Jeddah, kan begitu. Nah, kalau informasi itu kemudian disampaikan oleh masyarakat biasa gitu, itu juga harus ada perbandingan informasi yang lain gitu. Artinya informasi yang datang kepada kita harus memfilter informasi tersebut agar kita tidak salah menafsirkan kayak gitu. Nah, yang kedua adalah yang paling celakanya adalah kemudian kalau kita mendapatkan sebuah informasi, kita juga jangan sampai langsung menafsirkan informasi tersebut sesuai dengan penafsiran kita kalau informasi itu sifatnya belum pasti kebenarannya. Itu kalau misalkan ada orang yang posting seperti apa yang tadi saya post itu kan salah satu screenshot orang membuat sebuah postingan yang mengatakan bahwa siap-siap pekerja akan dipulangkan semuanya. Nah, ketika ada informasi yang seperti ini yang sifatnya belum pasti kebenarannya, maka kita jangan sampai men-share informasi tersebut gitu, karena akan memperluas hoax itu gitu, kayak gitu. Nah, mungkin itu saja sih pesan saya dalam kita memanage sebuah informasi yang masuk kepada kita. Tadi kesimpulan dari topik kita malam ini sudah dijelaskan oleh Kang Tatang sebelumnya. Jadi teman-teman mungkin yang yang belum menyimak atau baru menyimak mungkin bisa melihat siaran ulangnya. Ini itu aja Kang yang